Nah, akhir-akhir ini beredar di berita media sosial mengenai spekulasi penghapusan gaji ke-13 dan ke-14. Apakah benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andri Pratama. Dalam video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi para aparatur sipil negara atau ASN, yaitu tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13. Sebagai ASN, kita tentu sudah mengetahui bahwa THR dan gaji ke-13 bukan hanya sekedar hak yang kita terima, tetapi juga bentuk aspirasi dari pemerintah kepada seluruh aparatur sipil negara yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan langkah nyata dari pemerintah untuk mendorong perputaran ekonomi di masyarakat, terutama menjelang hari raya dan pertengahan tahun. Untuk teman-teman semua ketahui mengapa THR dan gaji 13 diberikan. Pemerintah menyadari bahwa aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, THR akan diberikan dan juga gaji ke-13 akan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan kerja keras yang telah, sedang, dan akan terus dilakukan oleh kita semua, para aparatur sipil negara di berbagai bidang. Tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, tetapi juga sebagai dorongan agar kinerja kita semua sebagai aparatur sipil negara semakin baik dari waktu ke waktu. Selain itu, pemberian THR dan juga gaji 13 juga memiliki dampak positif terhadap ekonomi nasional. Dengan adanya tambahan penghasilan ini, daya beli masyarakat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor konsumsi rumah tangga. Nah, pertanyaannya bagi teman-teman yang belum lulus sebagai CPNS ataupun sebagai ASN, ini sekedar info bagi teman-teman yang belum mengetahui dan juga yang sudah mengetahui, alhamdulillah. Infonya siapa saja yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 ini. Penerima THR dan gaji ke-13 tidak hanya terdiri dari pegawai negeri sipil saja, tetapi juga mencakup berbagai kelompok aparatur negara, antara lain PNS dan CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, prajurit TNI dan anggota Polri, pejabat negara, termasuk wakil menteri juga. Dan terakhir adalah pensiunan dan penerima tunjangan lainnya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur secara resmi tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan juga penerima tunjangan tahun 2024. Nah, apa saja komponen THR dan gaji ke-13? Lalu, apa saja termasuk dalam THR dan gaji ke-13? Berikut saya beritahu kepada teman-teman. Yang pertama, untuk pegawai ASN. Komponen THR dan gaji ke-13 bagi ASN meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum. Dan yang terakhir adalah tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat, atau tambahan penghasilan pegawai yang biasa disebut dengan TPP di pemerintahan daerah. Besaran yang diterima tentu disesuaikan dengan pangkat, jabatan, serta peningkatan atau kelas jabatan masing-masing. Yang kedua, untuk penerima pensiun dan tunjangan. Sementara itu, bagi para pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, komponennya meliputi gaji atau pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan pensiun. Dan yang ketiga, untuk guru dan dosen. Bagi guru dan juga dosen yang tidak mendapatkan
tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan lainnya, mereka tetap mendapatkan tunjangan tambahan seperti tunjangan profesi guru ataupun dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan juga tambahan penghasilan guru sebesar 100% dari yang diterima dalam 1 bulan. Nah, akhir-akhir ini beredar di berita media sosial mengenai spekulasi penghapusan gaji ke-13 dan ke-14. Apakah benar? Itu semua menjadi pertanyaan bagi kita sebagai aparatur sipil negara. Akhir-akhir ini sempat muncul spekulasi mengenai kemungkinan dihapusnya gaji ke-13 dan juga THR. Akibat apa? Akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, untuk teman-teman, sebagai informasi, berdasarkan hasil instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, pemerintah melakukan pemangkasan belanja untuk kementerian ataupun lembaga sebesar 256 triliun, serta mengurangi alokasi dana transfer ke daerah sekitar 50 triliun. Hal ini yang membuat banyak pihak khawatir bahwa THR dan gaji ke-13 akan terdampak. Itulah yang kita khawatirkan semua saat ini. Alhamdulillah, sekedar info untuk kita semua bahwasanya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani telah memastikan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2025. Dan saat ini prosesnya masih berjalan. Berdasarkan informasi yang beredar, THR diperkirakan akan cair paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu kan berita sangat baik untuk kita semua. Sementara gaji ke-13 diperkirakan akan cair pada bulan Juni. Jadi, untuk teman-teman ASN, tidak perlu khawatir, karena hak kita sebagai aparatur negara tetap diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kesimpulan dari saya untuk kita semua, THR dan gaji ke-13 bukan hanya hak bagi ASN, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas kerja keras dalam melayani masyarakat. Selain itu, pemberian tunjangan ini juga menjadi salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun ada spekulasi terkait kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah sudah memastikan bahwa THR dan gaji ke-13 tetap akan diberikan kepada kita semua sebagai aparatur sipil negara dan pensiunan pada tahun 2025. Jadi, mari kita semua terus semangat dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, inilah informasi untuk teman-teman semua di aparatur sipil negara. Semoga informasi yang saya berikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat dan bisa teman-teman share lagi kepada teman-teman yang lain. Mana tahu masih ada yang belum mengetahui mengenai info gaji 13 dan juga THR. Saya berharap kepada teman-teman semua untuk membantu channel ini, mengembangkan channel ini, agar kita semua bisa berbagi informasi. Nah, jangan lupa untuk di like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.